Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Dwi Suryani dari kelompok 3 Manajemen Pembelajaran Jarak Jauh. Mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan ini, kita akan membahas terkait manajemen konflik dalam kepemimpinan pendidikan. Pada materi manajemen konflik dalam kepemimpinan pendidikan ini, kita akan membahas 5 topik, yaitu yang pertama pengertian konflik, yang kedua ciri-ciri dan penyebab konflik, yang ketiga tahapan terjadinya konflik, dan yang keempat strategi mengatasi konflik, serta yang terakhir yaitu dampak konflik. Materi yang pertama yaitu pengertian konflik. Menurut para ahli seperti Wiono, konflik muncul ketika ada ketidakcocokan nilai atau tujuan yang mempengaruhi emosi dan produktivitas, baik dalam organisasi maupun dari diri sendiri. Stoner menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidaksepakatan dalam alokasi sumber daya, tujuan, status, nilai, atau kepribadian. Sedangkan Pickering menjelaskan bahwa konflik adalah persaingan atau keadaan yang bertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok. Dapat disimpulkan bahwa konflik adalah keadaan ketika terjadi ketidakcocokan nilai, tujuan, kepentingan, atau persepsi antara individu maupun kelompok, dan konflik dapat muncul dalam diri seseorang, antara dua orang, atau antar unit organisasi. Konflik mempengaruhi emosi dan dapat menimbulkan stres yang akhirnya berpengaruh pada efektivitas kerja. Maka dari itu, manajemen konflik itu sangat penting karena ketika kita sudah memahami bagaimana cara kita menangani konflik, kita dapat meminimalisir terjadinya ketidakefektifan dalam bekerja. Selanjutnya, ciri-ciri konflik. Ciri-ciri konflik ini dapat ditandai oleh beberapa hal. Yang pertama, adanya dua pihak yang berinteraksi secara bertentangan. Yang kedua, pertentangan tujuan, peran, atau nilai yang saling bertolak belakang. Jadi, ketika dalam suatu organisasi terdapat pertentangan antara tujuan ataupun peran mereka, itu dapat menimbulkan konflik. Dan yang ketiga, munculnya perilaku yang bertujuan menekan atau meniadakan pihak lain. Yang keempat, adanya tindakan berhadapan-hadapan atau dua tindakan berbeda yang berlarut-larut. Jadi ketika ada suatu bentrokan atau kesalahpahaman terhadap suatu anggota atau individu, ini dapat menyebabkan konflik. Yang terakhir, timbul ketidakseimbangan posisi, status, atau kekuasaan. Nah, ini juga mungkin dalam beberapa kasus seperti orang yang memiliki kekuasaan rendah dan orang yang memiliki kekuasaan tinggi itu dapat terjadi saling iri, bisa jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu penyebab konflik. Penyebab konflik sendiri itu ada dua. Yang pertama yaitu faktor manusia dari gaya kepemimpinan atasan. Jika gaya kepemimpinan atasan itu dianggap tidak sesuai dengan keadaan organisasi atau lembaga, itu dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Yang kedua, sikap kaku dalam menaati peraturan. Yang ketiga, kepribadian yang sulit seperti egois, temperamental, fanatik, ataupun otoriter. Dalam beberapa kasus, terdapat orang yang merasa dirinya itu ingin selalu dibenarkan, ingin selalu benar. Kemudian mereka itu tidak mau menerima pendapat orang lain. Nah, ini sangat mungkin bahwa konflik akan lebih sering terjadi. Yang kedua yaitu faktor organisasi. Yang pertama yaitu perbedaan tujuan antar bagian. Nah, ini sebagai pemimpin kita juga harus sebisa mungkin mengatur bahwa tujuan antar bagian itu walaupun berbeda, tapi intinya kita ingin mencapai suatu hal bersama. Maksudnya memang antar bagian itu memiliki tugas masing-masing, tetapi mereka itu juga harus mengerti bahwa di antara tugas-tugas tersebut itu digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Yang kedua, ketidakjelasan aturan. Aturan di sini harus jelas karena dapat menimbulkan pihak-pihak yang menentang. Yang ketiga yaitu hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi ini bisa terjadi jika mereka itu tidak dekat atau tidak akrab. Jadi sebisa mungkin dalam organisasi kita juga harus memperhatikan kesolidaritasan dalam organisasi. Yang terakhir yaitu ketergantungan tugas antar unit. Kan terjadinya konflik. Konflik tidak muncul tiba-tiba, tetapi melalui tahapan. Yang pertama yaitu konflik laten atau tersembunyi. Jadi ini kondisi tampak normal, tetapi ada potensi konflik. Kalau dilihat itu masih biasa-biasa saja, tapi sebenarnya itu di dalamnya itu masih ada gejolak-gejolak yang ditahan oleh para organisasi ataupun individunya.
Yang kedua, antecedent condition, mulai perbedaan tujuan, peran, nilai. Jadi terdapat adanya perbedaan, mulai adanya perbedaan tujuan, peran atau nilai dalam suatu organisasi. Yang ketiga, perceived atau felt conflict. Konflik mulai disadari dan dirasakan. Jadi ketika sudah mulainya muncul perbedaan dan tujuan, mereka itu sudah mulai menyadari dan merasakan bahwa sepertinya akan ada konflik nih gitu. Selanjutnya yaitu manifest behavior. Konflik terlihat melalui perilaku nyata seperti debat, penolakan, sikap agresif. Jadi ketika rapat sudah ada mulai debat atau penolakan dalam suatu usulan seseorang. Sebenarnya hal itu normal, tetapi jika orang tersebut tidak bisa menerima pendapat orang lain, itu dapat menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Nah, yang terakhir yaitu penyelesaian atau penekanan konflik. Konflik dicoba untuk diselesaikan. Jika penyelesaian tidak tepat, maka mereka akan memiliki dampak negatif. Tapi jika tepat, mereka akan merasa puas dan dalam melakukan tugas-tugas di dalam organisasi itu lebih mudah. Selanjutnya yaitu strategi mengatasi konflik. Strategi mengatasi konflik dalam organisasi yang pertama pendekatan birokratis dengan menggunakan struktur hierarki untuk menyelesaikan konflik vertikal. Dan yang kedua intervensi otoritatif yaitu manajer turun tangan atau pemimpin turun tangan menyelesaikan konflik lateral. Yang ketiga, pendekatan sistem dengan mengoordinasikan hubungan antar unit. Yang keempat, reorganisasi struktural dengan mengubah struktur untuk mengurangi benturan kepentingan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengatasi konflik yaitu menciptakan komunikasi yang efektif, membuat peraturan yang jelas, pemimpin berperan aktif dalam menyelesaikan konflik, dan membangun teamwork dan solidaritas dari organisasi tersebut. Materi selanjutnya yaitu dampak konflik. Sebenarnya dampak konflik ini memiliki dampak positif dan negatif. Yang pertama, dampak positif meningkatkan disiplin dan keteraturan, mendorong kerjasama produktif, meningkatkan motivasi dan kompetisi sehat, membangun organisasi beradaptasi dan berkembang. Dampak negatifnya, absensi dapat meningkat karena mereka itu merasa sudah malas untuk masuk karena adanya konflik. Yang kedua, turunnya moral, konsentrasi, dan produktivitas. Yang ketiga, komunikasi terganggu dan teamwork melemah. Dan yang keempat, keluhan terhadap sikap rekan kerja. Kesimpulannya, konflik adalah bagian alami dari organisasi. Konflik dapat berdampak positif jika dikelola dengan tepat, tetapi dapat merusak jika dibiarkan. Pemimpin perlu memahami penyebab konflik, tahapan kemunculannya, strategi penanganan, serta menciptakan iklim kerja yang harmonis. Keterampilan manajemen konflik sangat penting agar organisasi tetap produktif dan hubungan kerja tetap sehat. Karena materi pada pertemuan ke-8 ini sudah selesai, teman-teman mahasiswa bisa mengerjakan soal evaluasi untuk lebih memahami apa itu manajemen konflik. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.